Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini 18 Oktober 2023, saya Pendeta Philip mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini, sehingga kami boleh ada di saat ini. Berkat Tuhan melimpah atas kami. Di saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berikan hikmat bagi kami untuk kami mengerti apa yang Kau firmankan bagi kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil di dalam Matius pasal 22 ayat 6 dan 7 dengan tema memberontak dengan kekerasan. Demikian firman Tuhan. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman ini kita akan menggali dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan oleh para undangan terhadap hamba-hamba utusan raja? Lalu pertanyaan yang kedua, lalu apa respon raja ketika tahu hamba-hamba utusannya disiksa dan dibunuh? Bapak Ibu Saudara, undangan kedua dari raja atau dari Allah ini melalui para hamba-hambanya kepada orang Israel malah dibalas dengan kekerasan. Mereka menangkap hamba-hambanya, menyiksa mereka, membunuh mereka. Mereka ada yang berlaku kasar, bahkan melakukan pembunuhan. Perlakuan orang Yahudi terhadap Yohanes Pembaptis, Stefanus, Yakobus, bahkan terhadap Tuhan Yesus sendiri disalibkan hingga mati. Yesus mengecam pemberontakan Israel ini dalam Matius pasal 23 ayat 33 dan 34. Akibat dari penolakan, ketidakpedulian, bahkan pemberontakan dengan kekerasan dari Israel yang adalah umat pilihan Allah. Maka di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa raja itu murka dan memerintahkan pembinasaan atas kota mereka. Banyak penafsir mengatakan ini adalah sebuah nubuat tentang penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tentara Roma di bawah pimpinan Jenderal Titus di dalam perumpamaan ini dianggap sebagai alat Allah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana Yesus terus memakai contoh utusan Tuhan dibunuh oleh mereka yang menolak Tuhan. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan ini sebagai suatu perkataan yang akan segera digenapi. Israel membunuh utusan dari Allah, dan sekarang mereka akan membunuh utusan yang adalah anak Allah sendiri. Dan beberapa kali juga Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan kepada yang lain, bukan lagi Israel. Mereka akan disingkirkan oleh Tuhan karena mereka terus-menerus menyingkirkan
orang-orang yang diutus oleh Allah. Bahkan mereka menyingkirkan anak Allah sendiri. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka untuk pesta. Maka Tuhan memanggil orang-orang lain. Ini menggambarkan tawaran bagi bangsa lain adalah Israel menolak. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang Kristen atau menjadi orang percaya kepada Tuhan berarti menyambut undangan Allah di dalam Tuhan Yesus secara sangat pribadi. Selain kesibukan sehari-hari, merasa diri sudah cukup baik pun bisa menjadi alasan untuk mengabaikan tuntutan mutlak Tuhan Yesus atas hidup kita. Mari kita selaku pelajar, mahasiswa, karyawan, usahawan, orang pemerintahan, dan rohaniawan, apakah kita bersedia menyambut undangan Allah dan tidak memberontak? Mari Bapak Ibu Saudara, bagikanlah firman Tuhan di pagi ini kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini, agar mereka menyambut Yesus Kristus dan tidak memberontak. Mari Bapak Ibu kita menutup renungan kita di pagi ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi ini yang telah memberkati kami. Kami percaya bahwa keselamatan yang Kau berikan bagi kami adalah anugerah yang paling besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Jangan biarkan hati dan pikiran kami menolak serta memberontak terhadap-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.